masuk dalam jajaran ahli waris sebab nasab. Yang kedua, syarat ahli waris itu hidup ketika pewaris meninggal. Nah ini yang sering jadi masalah nih, orang udah meninggal kapan tahu masih dimasukin jadi ahli waris tuh. Banyak itu. Ini contoh Abdullah yang tadi. Abdullah Hamid 1, Hamid 2, Hamid 3. Hamid 1 meninggal udah lama. Sebelum Abdullah meninggal, Hamid 1 udah meninggal. Gitu. Meninggalnya ninggalin bini, lagi hamil, gede lagi. 2 hari meninggal Hamid 1, lahir anaknya. 4-5 tahun kemudian Abdullah meninggal. Maka Hamid 1 ini bukan ahli waris. Kenapa bukan ahli waris? Karena syarat ahli waris tidak terpenuhi dalam diri Hamid. Apa syaratnya? Hidup ketika pewaris meninggal. Hamid udah nggak ada, begitu. Jadi syarat yang kedua, pertama masuk jajaran ahli waris. Yang kedua, dia memang hidup ketika si pewaris meninggal. Yang ketiga, tidak punya sifat penghalang. Apa sifat penghalang? Pertama, beda agama. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, budak. Jadi Abdullah meninggal. Ketika Abdullah meninggal, Hamid 1 malamnya baru aja dibaptis jadi Nasrani. Misal contoh. Ini misalnya, ini meninggal dunia semalam begitu. Acaranya sih cuman cuman pesta-pesta doang. Lama-lama dibujukin sama temennya. Lu kalau CS sama gue mau ikut gue ke gereja gitu. Toleransi kan begitu bahasanya. Ikutlah dia ke gereja begitu. Ikutlah, kemudian dia tradisi ritual sampai kemudian dia mendeklarasikan untuk ikut ajaran Nasrani, keluar dari Islam. Maka ketika besok ayahnya meninggal dunia, Hamid bukan ahli waris karena beda agama. Jadi beda agama bukan ahli. Berarti yang dapat warisan Hamid 2, Hamid 3 begitu. Ini beda agama, nggak bisa. Yang kedua yang jadi penghalang itu adalah membunuh. Artinya pewaris itu meninggal sebab dibunuh oleh ahli waris. Ahli waris yang terbukti ketahuan secara nyata, tentu ini pakai proses pengadilan. Terbukti meyakinkan secara nyata bahwa dia membunuh Abdullah, maka dia terhalang untuk mendapatkan warisan gitu. Pindah ke anaknya? Enggak, anaknya juga enggak, karena anaknya terhalangi oleh Hamid 2 dan Hamid 3 gitu. Jadi orang ini membunuh kalau terbukti begitu ya, tapi kalau memang tidak ada bukti ya kita nggak bisa mensifati orang dengan sifat yang tidak ada buktinya. Kemudian yang ketiga adalah budak. Jadi kalau anaknya ini budak begitu, maka dia tidak bisa dapat warisan dari ayahnya yang merdeka. Emang bisa Ustaz, ada orang merdeka ngelahirin budak?